Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersekutu dalam doa pagi, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Pagi hari ini kita bersyukur sudah sampai di kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari saya persilahkan. Kisah Para Rasul 14. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan gembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban pada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret-nya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri menemui dia, panggillah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai.
Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Tibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 13, kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengutus Paulus dan Barnabas untuk melayani. Dan di pasal yang ke-14 ini kita melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan bersama dengan Barnabas, dan pelayanan itu sungguh luar biasa disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1-28 kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, perluasan daerah misi penginjilan, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang kedua, follow up dari pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Itu ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendalami ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus menolong Paulus dan Barnabas dalam melakukan pelayanan misi. Dan luar biasa, pelayanan misi itu semakin diperluas karena karya Roh Kudus. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Paulus dan Barnabas berada di Ikonium. Mereka mengajar dengan berani, mereka disertai Tuhan, bahkan ada hasilnya. Sekalipun juga kita melihat ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Dikatakan di firman Tuhan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang percaya dan orang Yunani menjadi percaya. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong Paulus dan Barnabas, mereka mengajar dengan berani. Diulang juga di ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana perluasan daerah misi penginjilan, Tuhan memakai Paulus dan Barnabas dengan penuh keberanian melayani di Ikonium, dan mari kita lihat bagaimana penyertaan kuasa Tuhan menyertai mereka. Apa hasilnya? Dikatakan di firman Tuhan di ayat yang pertama, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ini dampak dari pelayanan Paulus dan Barnabas dengan penyertaan kuasa Roh Kudus. Ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang percaya karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini. Namun di sisi yang lain kita juga melihat bahwa dalam pelayanan ini ada tantangan yang harus mereka hadapi. Kalau kita membaca di ayat yang ke-4, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Di sisi yang lain kita melihat ada keberhasilan dalam pelayanan, di mana ada orang-orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Namun di sisi yang lain kita melihat ternyata ada orang-orang Yahudi yang kemudian mereka melakukan suatu gerakan. Gerakan untuk apa Bapak Ibu? Gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah perluasan daerah misi penginjilan, ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas. Mereka terancam akan disiksa, mereka terancam akan dilempari dengan batu. Namun kita melihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada rasul-rasul itu. Dikatakan di ayat yang ke-6, setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Luar biasa Tuhan menolong Paulus dan Barnabas. Mereka berdua bisa mengetahui ada tantangan pelayanan yang mengancam nyawa mereka, sehingga dengan mengetahui tantangan itu kemudian mereka menyingkir. Kemana mereka menyingkir Bapak Ibu? Dikatakan mereka menyingkir di kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah-daerah sekitarnya. Apakah mereka hanya menyingkir kemudian mereka tidak melayani? Ternyata tidak. Karya Roh Kudus tetap memberikan kuasa kepada mereka. Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi dan mereka alami, Paulus dan Barnabas tetap punya semangat untuk bermisi. Di Listra itu ternyata Paulus dan Barnabas dipakai Tuhan untuk melayani seorang yang lumpuh sejak lahir.
Paulus dan Barnabas kemudian disebut dengan dewa oleh mereka. Bahkan di tengah-tengah pelayanan kepada seorang yang lumpuh sejak lahir, Paulus juga tidak lepas dari tantangan juga. Dilempari dengan batu dan dikira sudah mati. Namun ternyata Tuhan sangat mengasihi Paulus dan Barnabas dan mereka tetap masih hidup. Bagaimana peristiwanya Bapak Ibu? Kalau kita membaca di ayat yang ke-8, di situ dikatakan di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Inilah seorang yang dilayani oleh Paulus dan Barnabas. Orang itu adalah seorang laki-laki, kondisinya lemah kaki. Dan bukan hanya lemah kaki, orang ini lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Inilah kondisi orang yang waktu itu ditemui oleh Paulus dan Barnabas. Dan dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Yang menarik adalah di ayat yang ke-9, orang yang lumpuh sejak lahir, yang tidak bisa berjalan, dia mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus ketika Paulus berbicara, dan orang ini menatap Paulus, dan Paulus pun menatap dia, dan Paulus melihat bahwa orang ini punya iman dan dapat disembuhkan. Kita jadi teringat di dalam satu bagian firman Tuhan yang lain bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Orang yang lumpuh ini timbul iman ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan ketika Paulus melihat iman orang ini, Paulus melihat bahwa orang ini dapat disembuhkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu? Dikatakan di ayat yang ke-10, lalu Paulus dengan suara nyaring berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak, berdiri, berjalan kian kemari. Kita melihat bersama-sama bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan, bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan. Ketika orang ini bisa berdiri, bahkan dia bisa melonjak, dia bisa berjalan kian kemari, luar biasa. Tuhan menyertai pelayanan Paulus dan Barnabas. Kuasa Allah nyata, mujizat Tuhan dinyatakan, dan orang yang lumpuh sejak lahir ini bisa berjalan, bisa melonjak. Nah, bagaimana respon orang banyak ketika melihat peristiwa itu? Di ayat yang ke-11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Ternyata orang banyak meresponi dengan melihat Paulus dan Barnabas itu dewa, dan memberi nama kepada kedua orang itu. Di ayat yang ke-13 bahkan datang imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu jantan, karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Imam dewa Zeus datang sampai membawa korban-korban persembahan, Bapak Ibu ya. Dan kita melihat bagaimana respon Paulus ketika melihat semuanya itu. Dikatakan di ayat yang 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Paulus dan Barnabas teladan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus dan Barnabas tetap fokus pada misi dan panggilan pelayanan. Di tengah-tengah sanjungan orang banyak, Paulus dan Barnabas, mereka tidak jatuh dalam dosa. Justru Paulus dan Barnabas tetap mengingatkan, kami ini manusia biasa. Kami datang untuk memberitakan Injil. Supaya kamu ini bertobat, tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Berbalik kepada Allah. Allah yang hidup. Jangan menyembah kepada dewa-dewa kesia-siaan. Paulus tetap fokus bersama dengan Barnabas untuk menyaksikan Injil yang terus disampaikan dengan penuh semangat. Ternyata bagaimana respon orang-orang banyak pada waktu itu, dikatakan di ayat yang ke-18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Mereka tidak bisa dicegah, tetap mereka mau mempersembahkan korban untuk Paulus.
Dan kita lihat bersama-sama, ternyata di tengah-tengah situasi seperti itu datang orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka membujuk orang-orang banyak untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kita lihat ternyata dalam pelayanan yang dilakukan Paulus, Tuhan berkarya dengan mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan. Namun juga ada orang-orang yang sangat membenci Paulus dalam pelayanannya. Dia dilempari dengan batu. Bahkan orang menyangka dia sudah mati. Tapi ternyata kuasa Tuhan luar biasa menjaga, melindungi Paulus, menolong Paulus sehingga Paulus tetap hidup. Bahkan dia dikatakan bangkit. Lalu masuk ke dalam kota seperti tidak mengalami apa-apa. Luar biasa penyertaan Tuhan buat hamba Tuhan. Buat penyertaannya yang ajaib, sehingga walaupun dilempari dengan batu, Tuhan tetap melindungi, menjagai, sehingga tetap hidup. Di bagian yang kedua, di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28, kita melihat ada follow up pelayanan penginjilan oleh Paulus. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe. Dan luar biasa juga Bapak Ibu ya, ada banyak murid yang dihasilkan. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib. Dan setelah ada di Derbe, Paulus kembali ke Listra, Ikonium, dan kemudian dia kembali ke Antiokhia. Base camp pelayanan pertama di mana Paulus dan Barnabas diutus, yaitu dari Antiokhia. Yang menarik adalah ketika Paulus kembali ke Listra, ke Ikonium, ke Antiokhia, dia menguatkan dan menasihati jemaat-jemaat Tuhan. Dan setiap jemaat Paulus kuatkan, Paulus nasihati, bahkan ada penetapan penatua-penatua. Dan Paulus mendoakan mereka di ayat yang ke-23 di tiap-tiap jemaat. Rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus kembali ke Listra sambil menguatkan, menasihati jemaat, menetapkan penatua, mendoakan, dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya, Paulus tiba kembali ke Antiokhia setelah menyelesaikan pekerjaan misi. Mereka berlayar menuju Antiokhia, dan setelah tiba di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Setelah sampai di Antiokhia, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka sharing bagaimana pertolongan Tuhan dalam pelayanan misi mereka. Dan Paulus dan Barnabas juga mengingatkan lewat pelayanan mereka, Tuhan berkarya sehingga ada pintu bagi pemberitaan Injil untuk bangsa-bangsa lain kepada iman. Sesungguhnya ayat ini menegaskan kembali tentang apa yang dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 yang sudah kita baca. Bagaimana Tuhan berjanji kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ternyata apa yang difirmankan Tuhan ini digenapi melalui pelayanan Paulus dan Barnabas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kitab Kisah Para Rasul ini, pasal 14 ini, ayat 1-28, apa amanat teksnya? Yang pertama, Roh Kudus menyertai dengan tanda dan kuasa dalam memperluas daerah misi PI. Yang kedua, perlu melakukan pelayanan follow up kepada setiap orang yang telah dilayani, diinjili. Dan yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan misi yang Roh Kudus percayakan. Ini adalah amanat teks. Aplikasinya apa? Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan perluasan misi? Sudahkah kita memfollow up orang-orang yang kita injili? Dan yang ketiga, sudahkah kita menyelesaikan pekerjaan misi yang diberikan Roh Kudus, sekalipun di tengah-tengah tantangan, hambatan, pergumulan, tapi tetap menyelesaikan pekerjaan misi yang diberikan oleh Roh Kudus? Biarlah firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul hari ini terus menolong kita dengan keyakinan penuh. Roh Kudus menyertai, biarlah kita terus bermisi. Di setiap tempat yang kita layani, kita berani untuk mengajar, berani untuk memberitakan Injil, dan berani untuk bersaksi. Dan kita percaya Tuhan menyertai. Ada buah-buah pelayanan yang Roh Kudus hasilkan melalui pelayanan misi yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita terus mau meresponi, kita bersyukur karena Roh Kudus
disediakan buat setiap kita untuk melayani, untuk menguatkan, terus memberikan kemampuan untuk kita boleh menjadi saksi Kristus yang diurapi. Mari kita bersyukur, kita akan pujikan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Biar kita mengingat semua kebaikan dan fasilitas rohani yang Tuhan sediakan buat setiap kita melalui Roh Kudus. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku terima kasih buat pagi ini perjalanan Barnabas dan Paulus dengan penuh berani memberitakan Injil, dan kami boleh melihat tanda-tanda mujizat menyertai orang-orang yang disertai Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dan banyak orang boleh percaya Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan terus penuhkan kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, dan sertai kami Tuhan, supaya kami terus menginjili, memuridkan, mengkader orang-orang untuk menjadi pelayan Kristus. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya, supaya semuanya penuh dengan Roh Kudus, diberkati dan menjadi berkat, dan membuat semuanya berhasil. Tuhan lindungi, supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.